Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Andriati Susilo, rekan saya Jahratul Hayati, Dinda Hairunisa, dan Rizky Aditya Rahman Nur Hakim. Di sini kami akan membahas pelajaran dan prestasi belajar gerak dalam fase-fase perkembangan. Untuk yang pertama, proses persepsi motorik akan dibacakan oleh rekan saya Jahratul Hayati. Jahratul, dipersilahkan. Proses persepsi motorik. Proses persepsi motorik yaitu menerima informasi dari lingkungan untuk menghasilkan gerak. Secara spesifik, proses perseptual motorik menentukan peranan gerak aktif dalam mengembangkan persepsi. Lanjut, Ro. Jahratul, lanjut. When love some Motorik yaitu satu dalam proses persepsi motorik lingkungan yang relevan dengan. Yang kedua, otak menerima informasi melalui input dari sistem syaraf. Yang ketiga, informasi tersebut diproses pada otak dengan memadukan dan menyusun informasi yang baru dan yang lalu mengenai gerak yang sama sebelumnya. Yang keempat, keputusan dibuat untuk bergerak. Yang kelima, informasi gerak yang tepat dikirimkan berupa output ke otot untuk menghasilkan macam-macam gerak. Yang keenam, gerak dilakukan. Yang ketujuh, gerak tersebut diteliti dan informasi yang relevan disimpan untuk memadukan dengan informasi mengenai gerak yang sama di masa mendatang. Lanjut, Ro. Ya, Ro. Ya. Proses terjadinya perseptual motorik dapat digambarkan dalam bagian berikut ini. Kinesetik, perabaan, pendengaran, penglihatan, umpan balik. Lalu ke input sensoris. Kinestetik, perabaan, pendengaran. Perpaduan, organisasi, integrasi, atensi, selektif, racabarasi, memori jangka panjang, pengaktifan, lalu kembali lagi seperti di awal. Nah, gambar di atas merupakan proses terjadinya perseptual motorik dari gambar yang telah dipaparkan. Proses terjadinya perseptual motorik itu yang pertama, masukan rangsangan melalui saraf sensoris seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, kinestetis. Rangsangan yang telah diterima itu kemudian diteruskan ke dalam otak dalam bentuk pola energi syaraf.
Yang kedua, perpaduan rangsangan. Rangsangan yang diperoleh kemudian dipadukan atau disimpan bersama-sama dengan rangsangan yang pernah diperoleh dan disimpan dalam memori. Yang ketiga, penafsiran gerak. Berdasarkan pemahaman rangsangan yang diterima, maka akan diputuskan pola gerak. Respon ini merupakan jawaban terhadap kombinasi antara rangsangan yang diterima dan informasi yang tersimpan dalam memori. Yang keempat, pengaktifan gerak. Pada tahap ini merupakan terjadinya gerak yang sesungguhnya dilaksanakan dan gerak ini dapat diamati. Yang kelima, umpan balik. Pada tahap ini merupakan evaluasi gerak yang dilaksanakan melalui berbagai alat indera. Yang selanjutnya, informasi umpan balik itu diteruskan ke beberapa sumber memasukkan informasi seperti dari pengamatan atau perasaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Aditya. Rizky Aditya dipersilakan. Indikator prestasi belajar gerak. Prestasi belajar gerak bisa diartikan kemampuan yang dicapai melalui usaha belajar dan berlatih. Prestasi belajar gerak bisa diartikan sebagai tingkat kualitas kemampuan gerak tubuh yang dicapai melalui usaha belajar dan berlatih gerak. Lanjut, Dri. Beberapa indikator ini bisa dinyatakan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, di dalam melakukan suatu gerak keterampilan, apakah pelajar masih melakukan respon gerak atau gerakan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dalam penyelesaian tugas gerakan yang dipelajari. Kedua, apakah pelajar sudah cukup cepat untuk bereaksi dalam menanggapi tugas gerak yang diberikan. Ketiga, apakah pelajar sudah bisa melakukan gerak-gerakan dengan benar atau tidak, banyak melakukan kesalahan. Keempat, apakah pelajar sudah cukup cepat dalam melakukan gerak-gerakan. Kelima, apakah dalam jangka waktu yang relatif pendek sesudah melakukan latihan-latihan bisa menampilkan prestasi puncaknya. Keenam, apakah dalam jangka waktu tertentu pelajar bisa mengulang-ulang gerakan dengan jumlah ulangan sebanyak mungkin. Ketujuh, apakah prestasi yang dicapai oleh pelajar sesudah berlatih bisa bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda Hairunisa. Kemandegan atau prestasi plateau adalah kemandegan prestasi atau tidak meningkatnya prestasi untuk sementara waktu walaupun proses belajar atau berlatih tetap dilakukan. Merupakan gejala yang perlu dipahami baik oleh guru atau pelatih olahraga maupun oleh pelajar atau atlet. Piaget menjelaskannya berdasarkan suatu anggapan bahwa di dalam mempelajari tugas gerak yang kompleks ada penjajangan perilaku yang perlu dikuasai. Mula-mula mempelajari aspek-aspek keterampilan dasar dan kemudian meningkat pada aspek-aspek keterampilan yang lebih rumit. Pada saat meningkatkan aspek-aspek yang dipelajari, pelajar berusaha menerapkan apa-apa yang sudah dikuasai pada situasi yang baru. Pada saat seperti inilah plateau bisa terjadi karena penerapan sesuatu pada situasi baru bisa mengalami hambatan. Pemanduan bakat. Pemanduan bakat atau upaya mencari bibit olahragawan merupakan salah satu tugas guru dan pelatih olahraga. Tugas pemanduan bakat pada dasarnya didasarkan pada pemikiran yang bersifat perakiraan mengenai kemungkinan pencapaian prestasi apabila seseorang sejak dini diberi kegiatan belajar dan berlatih olahraga secara serius.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Andri. Motivasi dan transfer belajar gerak. Motivasi sangat erat kaitannya dengan kemampuan, sehingga orang mengatakan ada kemampuan yang terkandung di dalam pribadi orang yang penuh motivasi. Menurut Staton dalam Sudibyo, motivasi diartikan sebagai pendorong atau penggerak yang mengkondisikan individu dan selanjutnya diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang hanya akan belajar jika ia mempunyai kemauan untuk belajar. Jadi kemauan untuk belajar tersebut menunjukkan bahwa individu tersebut mempunyai motivasi untuk belajar. Transfer belajar dalam belajar gerak. Transfer dalam belajar gerak dapat diartikan sebagai penggunaan prosedur dari hasil belajar yang pernah dialami pada situasi baru atau situasi yang lain pada tahap belajar yang dialami kemudian. Transfer juga terjadi dari situasi pendidikan jasmani di sekolah pada situasi kehidupan sehari-hari yang merupakan nilai lebih yang dihadapkan dari pendidikan jasmani sebagai sarana pendidikan menuju tercapainya tujuan pendidikan dalam pembentukan manusia seutuhnya. Berdasarkan tingkat dan arah pengaruhnya, transfer dapat dibedakan menjadi 3 kecenderungan, yaitu 1. Transfer positif. Transfer adalah transfer yang bersifat menguntungkan. Transfer positif terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya dapat membantu atau mempermudah dalam berusaha menguasai keterampilan baru yang sedang dipelajari. Sebagai contoh, pengalaman bermain tenis meja sebelumnya dapat mempermudah dalam belajar tenis. Yang kedua, transfer negatif adalah transfer yang bersifat merugikan. Transfer negatif terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya justru menghalangi atau mempersulit terhadap belajar keterampilan baru. Sebagai contoh, dalam mempelajari forehand dalam tenis, akan mengalami kesulitan apabila sebelumnya telah melakukan latihan kesimpulan persempelan forehand untuk bulu tangkis. Pukulan bulu tangkis banyak menggunakan gerakan memecut pada pergelangan tangan, sedangkan forehand pada tenis, pergelangan tangan harus kokoh. Yang ketiga, transfer netral atau zero transfer. Transfer ini terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belajar keterampilan yang baru. Contohnya, keterampilan memanah tidak berpengaruh saat belajar renang. Selanjutnya, pengaruh transfer dalam belajar gerak dan transfer psikologis. Transfer bilateral. Transfer dalam belajar gerak juga ada yang disebut transfer bilateral. Pengertiannya dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya, seseorang pemain bola basket tingkat pemula akan menyempurnakan keterampilan untuk mendribble dengan salah satu tangannya. Demikian pula seorang pemain sepak bola ingin meningkatkan kemampuan menembak dengan salah satu kakinya. Masalah yang timbul dengan latihan hanya pada salah satu anggota badan saja ialah bagaimana dengan meningkatkan anggota badan yang lainnya? Apakah perlu dilatih dengan waktu yang sama dengan anggota tubuh yang lain? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Helbrand dan kawan-kawan, juga oleh Slater dan Hemmel, menyimpulkan bahwa latihan yang diberikan kepada salah satu sisi anggota badan sampai dapat memberikan peningkatan kekuatan dan ketahanan terhadap sisi tubuh yang lain yang tidak dilatih. Selanjutnya, transfer faktor biologis akan dibacakan oleh Jahrotul. Transfer faktor-faktor psikologis. Fenomena transfer tidak terbatas pada keterampilan verbal dan keterampilan gerak, tetapi aspek-aspek psikologis, misalnya sikap attitude, pengharapan,
angan-angan, prasangka, alasan atas motif merupakan subjek transfer. Seseorang yang telah mengalami keberhasilan di masa lampau yang mengharapkan keberhasilannya lagi di masa yang akan datang. Sebaliknya, bila seseorang memperoleh pengalaman yang tidak menyenangkan dalam mengikuti kegiatan olahraga, maka dia akan merasa tidak senang untuk mengikuti kegiatan olahraga berikutnya. Sikap terhadap kegiatan. Metode yang digunakan dalam mengajar, cara penyesuaian diri, semuanya mengalami transfer dari suatu subjek ke subjek lain dan dari situasi satu situasi ke situasi yang lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa transfer terjadi pada hidup seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya? Silakan.
Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Cek. Tidur kali ya. Tidak ada yang bertanya. Tidur kali pada. Ya sudah, jika tidak ada yang mau bertanya, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.